Shalom, jumpa lagi Mas Solik. Iya. Shalom saudara, jumpa lagi dengan kami berdua di channel Nelinda, kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara yang sudah nonton video-video kami, sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video kami. Terima kasih banyak saudara. Dan buat saudara yang mungkin baru pertama kali menonton video saya, tolong di like dan subscribe, dan jangan lupa diklik loncengnya agar apabila ada video baru dari kami, saudara mendapat notification-nya. Oke, malam hari ini kita sambung ngobrol-ngobrol sama salah seorang murtadin dari Pamengkasan, Mas Holik. Cah Holik ini luar biasa banget karena pengalaman-pengalaman supramenaturalnya itu membuat iman percayanya kekeh dan tidak tergoyahkan walaupun dicampakkan dari keluarga, dibuang dari keluarga, tidak dianggap keluarga, bahkan darahnya dianggap halal. Tetapi dia tidak pedulikan. Dia hidup sebatang kara dengan penuh perjuangan hanya untuk melayani Tuhan. Kalau aku bilang sama dia, kamu ini seperti Rasul Paulus, karena dia tidak memikirkan untuk menikah. Saya udah nanya dia bilang, enggak mau. Aku mau seperti Rasul Paulus, yang fokus pelayanannya 100% hanya untuk Tuhan. Kalau menikah nanti fokusnya terpecah, sehingga tidak bisa melayani Tuhan 100%. Wow, luar biasa sekali nih si Murtadin yang satu ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Solik lagi, melanjutkan obrolan kita yang kemarin, supaya kita bisa lebih tahu lagi apa sih yang dia lihat dalam alam roh itu apa. Waktu itu kejadiannya seperti apa, sehingga dia mendapat penglihatan itu. Oke, kita tanya ya. Oke, Mas Solik cerita dong, waktu Mas Solik dibawa di dalam alam roh itu seperti apa yang Mas Solik lihat? Dibawa ke alam roh, ya pokoknya itu rasanya badan ini udah kayak pisah, roh seperti keluar dari tubuh saya, udah seperti Ya. Lalu bagaimana, Mas? di roh itu ngelihat tubuh saya bisa ngelihat saat saya. Ya itu, ketika saya dibawa ke alam roh, pas mimpi itu penglihatan itu, dalam penglihatan mimpi saya dibawa ke sebuah alam yang sangat luas, Pokoknya tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata, tidak bisa digambarkan lah pokoknya. Tidak bisa diucapkan, diceritakan begini. Pokoknya tidak bisa terlukiskan lah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi alam roh itu ya kita udah seperti kita itu udah berpindah dari dunia ke alam lain. Apa yang Mas Holik lihat di sana? Apa yang ditampakkan Tuhan apa sih? Kalau di alam roh itu kan apa ya? Kita itu kan tidak apa? Kita ini udah seperti kayak ngambang gitu loh. Jadi kita itu tidak seperti biasa kita ini hidup di dunia, seperti kita bisa ngelihat apa? Kita bisa megang badan jasmani kita. Kita masih bisa marah. Di sana nggak bisa. Jadi kita sudah seperti roh, pakai baju putih. Jadi kita itu seperti muka itu, kulit ini kita ini putih, pakai jubah putih. Jadi kita itu seperti terbang udah. Di alam roh kita itu terbang. Itu kan dunia alam roh. Nah, ketika saya dibawa ke alam roh itu, saya dibawa, saya nggak ngerti apa ini, apa saya udah meninggal atau apa. Ya namanya kalau orang yang tadinya hidup, ketika berpindah ke alam roh pasti akan tercengang-cengang. Karena kita yang tadinya hidup di dunia nyata, tubuh ini kita berpindah ke alam lain, pasti kita akan seperti kaget. Seperti kita itu melewati lorong.
lorong, sebuah titik cahaya, yaitu cahaya yang sangat jauh, tapi di situ kita memasuki dimensi itu, masuk ke dimensi yang ke alam lain itu. Nah, tapi di situ ada pintu terbuka di tangga itu yang menuju ke alam sana. Nah, ketika saya masuk ke alam sana, saya berjumpa dengan ibu dari Yesus, ibu dari Isa Al-Masih, Siti Maryam. Nah, ketika saya ketemu dengan Bunda Maria itu memakai kerudung biru muda, menawan, tapi berbaju putih. Wajahnya sangat menawan, sangat jelita dia wajahnya, bercahaya. Bunda Maria itu di depan saya, dia mengatakan, Holik, aku akan memperlihatkan neraka kepadamu. Terus di samping itu ada malaikat. Ada malaikat yang menjaga saya, kanan kiri saya ada malaikat. Lalu Bunda Maria itu bilang kepada malaikat itu, bawa dia supaya dia tahu keadaan situasi neraka. Nah, karena saya dibawa oleh malaikat itu, seperti badan ini terbang, diangkat. Jadi kita itu seperti ini, kita itu seperti gini. Nah, jadi kita itu seperti roh, seperti kita di bawah, tapi saya diapit oleh dua malaikat. Dua malaikat loh. Saya diapit dua malaikat, tetapi dalam raga saya itu saya roh. Dua malaikat itu memakai baju putih, tapi dia agung, tapi ada sayap, bersayap dia. Kalau tidak salah, dia itu tangannya juga agak megang sesuatu, tapi saya kurang jelas. Itu pokoknya dia memegang sesuatu, tapi sambil memegang saya. Malaikat itu. Nah, malaikat itu sangat bersih. Sangat bersih, bercahaya malaikat itu. Lalu malaikat itu membawa saya terbang, lalu dia memperlihatkan saya suasana neraka. Suasana neraka itu. Saya dibawa, diperlihatkan, dan badan saya seperti dibungkukan supaya saya bisa melihat. Ternyata di neraka itu begitu luas. Begitu luas, tidak bisa dilukiskan. Sangat luas. Lebih luas dari bumi kayaknya. Lebih luas. Jadi di neraka itu ada semacam kawah-kawah. Tapi banyak kawah di situ. Di situ ada jurang, di situ ada larva panas, lahar, di situ banyak kawah-kawah. Kalau kita melihat gunung kan pasti cuma kawah. Kawahnya mungkin ada satu atau dua ya. Tapi ini banyak kawah di situ. Nah, pas saya diperlihatkan ada asap membumbung ke atas. Membumbung ke atas. Saya diperlihatkan di situ banyak orang dihukum dalam penghukuman kekal neraka itu. Di neraka itu ada yang mereka yang mengatakan saksi dusta, mereka juga ada di situ hukumannya. Mereka yang istilahnya mempunyai istri lebih dari satu, yaitu selirnya, gundiknya. Ya pokoknya dia yang mempunyai, udah menikah, udah punya satu istri, tapi dia menginginkan wanita lain terus. Nah, itu ada siksaannya. Apakah di sana Mas Holik tidak melihat yang perempuan yang disiksa? Ada. Ada juga banyak di sana. Pokoknya di sana itu banyak yang disiksa. Saya melihat penyiksaan itu sangat mengerikan. Mengerikan sekali. Mereka itu ada yang digantung seperti diikat seperti diikat pakai rantai. Mereka dirantai, mereka diikat. Terus mereka disiksa oleh binatang-binatang seperti singa, kalajengking, terus ada anjing buas juga, serigala. Saya melihat naga di situ. Mereka dimakan semua oleh ular-ular itu. Mereka dimakan semua oleh ular-ular itu, mereka disiksa siang dan malam. Dan mereka yang meninggalkan Tuhan, yang selama hidupnya menyakiti Tuhan juga ada di situ. Dan saya melihat juga nabi-nabi palsu yang sudah banyak menyesatkan orang, di situ disiksa.
Di situ banyak. Pokoknya tidak bisa digambarkan di situ. Pas ketika saya melihat ke situ, lalu malaikat itu membangkang saya, lalu dia membawa saya untuk melihat surga. Melihat surga. Saya diperlihatkan surga, bahwa di surga itu seperti ini keadaannya. Orang-orang yang setia sama Tuhan, mereka yang tetap setia sama Tuhan, tidak pernah mengingkari Tuhan, janjinya kepada Tuhan, yang setia sama Tuhan sampai dia akhir hidupnya, mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka yang hidup zaman dulu, mereka juga ada di dalam surga. Yang mereka setia kepada Allah yang dahulu, mereka juga ada di dalam surga. Mereka yang setia, tetapi ada juga saya melihat di surga itu mereka yang orang yang mau melayani ada di situ. Mereka yang setia sama Tuhan, hati yang melayani di situ juga ada di alam surga itu. Saya melihat. Karena di dalam alam surga itu apa ya? Sangat indah. Di situ banyak pohon. Di situ banyak pohon, terus saya melihat di setiap lantai itu di surga ada batu, tapi batu itu seperti batu kristal berwarna-warni. Setiap jalannya itu aspalnya. Terus kian kemari itu banyak burung. Mereka berterbangan berwarna-warni burung itu. Saya melihat itu. Dan ketika saya di surga itu, saya juga disambut oleh anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus. Mereka menyambut saya. Mereka semua yang di dalam surga itu, mereka semua memakai bunga di kepalanya. Memakai bunga. Mereka semua yang anak-anak, mereka yang anak perempuan, mereka memakai gaun. Mereka sangat cantik dan mereka memakai sepatu seperti kaca. Kaca tapi bukan kaca ya. Mereka memakai sepatu seperti berlian, terbuat dari berlian. Dan anak-anak kecil semua memakai jubah putih. Mereka di sana. Saya melihat itu. Nah, ketika saya ada di surga, saya suruh naik. Saya suruh naik. Dan anak-anak yang di surga itu menyambut saya. Saya katakan, jangan memperlakukan saya seperti ini, saya juga tidak pantas, kata saya. Saya tidak pantas ada di surga ini. Tidak, sebab di sana ada yang menunggumu, katanya. Waktu di surga itu. Saya diapit 2 malaikat, yaitu malaikat itu yang 2 tetap. Saya naik kencana, kuda itu yang terbuat dari emas itu. Saya naik di situ. Di situ ada orang berjubah putih. Dan di depan saya, ketika saya naik kuda kencana itu, saya bertemu di situ. Nah, di situ ada Bunda Maria juga mengatakan dalam surga itu, katakan kepada mereka yang di dunia bahwa aku ada. Bahwa jangan sekali-kali menyakiti hati Tuhan. Begitu pesannya kepada saya. Makanya saya bermimpi seperti ini, menglihatan seperti ini, ada rasa gembira, tetapi rasa takut ada. Ada rasa takut, cemas, khawatir. Sebab saya melihat neraka itu betapa mengerikan. Betapa mengerikan neraka itu. Neraka itu berapa mengerikan, saya nggak bisa digambarkan. Di situ orang yang bersaksi dusta disiksa siang dan malam. Nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran palsu, di situ ada. Saya melihat di situ. Nah, saya dibawa juga, yaitu melihat surga. Saya seperti terbang. Tetapi satu, ketika saya diangkat ke surga, saya mendengar pujian. Saya mendengar pujian yang sangat indah. Seperti suara malaikat bernyanyi. Dalam penglihatan saya juga melihat orang tua saya. Bermimpi saya. Dalam mimpi saya juga melihat ayah kandung saya ada di dalam jurang. Saya melihat Jurang ayah saya neraka, sendiri. jurang maut. Jurang yang sangat gelap. Jurang maut. Jurang yang sangat gelap, tapi dari jurang itu keluar membumbung asap juga. Seperti asap Gunung Merapi itu. Asapnya sangat sangat tebal membumbung ke atas. Tapi saya melihat ayah saya di situ.
melihat Ayah ayah sedang saya apa? di Ramanya sedang apa? Rama saya sedang posisinya sedang duduk di lantai, apa ya, bukan lantai ya, tapi ini ada tangga yang sangat ke langit, dia ada di pinggir tangga itu, tapi bukan ada di tangga, tapi dia di jurang, tapi sambil merangkak di tangga itu. Ini tangga yang ke atas. Kita menggambarnya ini tangga. Nah, orang tua saya, bapak saya ini bukan di tangganya, tapi di pinggirnya. Tapi di situ jurang. Ketika saya ada di tangga itu, ada yang menarik baju saya. Ada yang menarik baju saya. Nak, kata saya. Ada suara. Nak, tolong Rama, tolong Rama. Loh, saya noleh ke belakang. Loh, Rama, kok Rama ada di sini? Katanya. Dalam alam roh itu. Iya, tolong Bapak, tolong Rama ini, katanya. Loh, Rama mau kemana? Rama mau ke sana. Maksud ke sana itu, dia melihat ke atas, itu ada gerbang memang. Ada gerbang yang ke langit. Tangga itu memang menjurus ke langit. Saya melihat gerbang itu terbuka. Gerbang itu sangat indah, terbuat dari emas. Gerbang itu terbuka. Dan ketika gerbang itu, ketika saya mau menuju ke gerbang itu, saya sempat berbicara sama ramah saya ini. Iya. Bapak saya, ayah kandung saya ini. Karena bagi saya ini orang tua saya loh. Ini yang membesarkan saya, dia yang mendidik saya dari kecil sampai besar. Saya tidak tega dong melihat ayah saya. Coba kalau siapapun itu melihat orang tua di pinggir jalan, itu orang tua kandung atau melihat orang tua renta, melihat di jurang, apakah kita tidak bisa, apakah hati tega kita tega melihat orang tua renta, kita ada di jurang. Nah, saya di situ itu seperti di dunia nyata, ternyata itu di alam roh. Ketika saya datang kepada Rama saya sempat komunikasi, Rama mau kemana? Saya mau ke sana, nak. Saya bilang, Rama, biarkan saya yang ke sana, Rama di sini. Rama tetap di dalam agama Rama, agama bapak saya mengatakan, biarlah Rama saya ini tetap di agamanya, biar saya aja yang ikut Yesus. Yang ikut Yesus. Biar saya sekolah sendiri. Tidak, nak, tidak. Rama mau ke sana. Saya nangis. Biar mah holik saja yang ke sana. Biar mama nggak usah. Enggak, nak. Saya mau masuk ke sana bareng kamu. Bareng saya. Saya bilang sama Rama saya. Ayah saya ini, ayah kandung saya. Sebentar ya, Rama. Biar holik yang ke sana. Rama tunggu di sini, sabar dulu ya, saya ke sana. Saya naik buru-buru karena satu takut gerbang itu takut ditutup. Kalau gerbang itu ditutup, saya terlambatlah saya. Karena posisinya itu gerbang akan segera ditutup. Saya bilang kepada penjaga itu, ternyata penjaga gerbang itu malaikat yang berjaga gerbang itu dijaga dua malaikat. Jadi benar, setiap pintu surga, setiap yang masuk ke alam dijaga malaikat, benar dalam mimpi. Jadi setiap yang masuk pintu surga itu dijaga malaikat. Penjaga malaikat penjaga ada. Nah, saya bilang, saya mohon, kata saya, malaikat itu, yang menjaga itu, saya mohon, bisakah ramah saya ini, ayah saya masuk, izinkan, boleh, kata saya. Saya mohon-mohon sama malaikat itu. Tidak bisa. Sebab yang boleh masuk ke sini, mereka yang sudah tertulis namanya. Mereka yang sudah mendapatkan undangan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya sebagai anak merasa terpukul, ini batin jiwa saya.
Saya merasa bersalah, merasa dosa saya kalau saya tidak membawa orang tua saya, ramah saya yang membesarkan saya. Nah, ketika saya turun kembali, saya memberitahukan dengan cepat-cepat saya turun dari tangga itu. Saya bilang sama Rama saya, Rama, katanya tidak boleh ke sana. Yang ke sana itu mereka yang terdaftar namanya. Saya sempat bingung. Yang terdaftar. Saya bingung. Bagaimana caranya kalau bisa ke sana? Satu itu yang boleh ke sana mereka yang ada tercatat namanya. Saya langsung mau berangkat karena gerbang mau segera ditutup. Ada suara, cepat kamu masuk sebab gerbang ini, pintu ini akan segera ditutup. Saya cepat naik itu ke tangga itu sangat bagus. Seperti tangga itu seperti istana negara mermer, terbuat dari mermer. Tangganya itu sangat indah, berkilau sampai ke langit. Nah, gerbang itu ditutup, saya melihat ayah saya. Saya melihat ayah saya, terus ada suara ketika gerbang itu ditutup, ada suara. Orang yang tinggal di dalam aku, dia bersama-sama dengan aku. Tetapi orang yang di luar aku, dia tinggal di luar. Gerbang itu ditutup. Ditutup oleh malaikat itu. Saya melihat orang tua saya ada di sana, di bawah. Saya berada di atas ketinggian. Di gerbang itu saya melihat pintu itu ditutup. Betapa saya nggak merasa terpukul saya. Melihat ayah saya tidak bisa menyelamatkan. Nggak bisa saya. Coba kalau saudara semua di sini yang menonton, coba bayangkan orang tua kita, atau siapa yang kita kenal. Mereka ada di jurang, pasti kita akan menolongnya dengan segala cara. Tapi apalah daya, yang mempunyai tempat kediaman itu tidak mengizinkan, apa daya kita? Dia yang lebih berkuasa. Tetapi kita manusia, kita membiarkan mereka ada di hukuman kekal. Saya merasa sedih kalau udah kesaksian seperti ini. Karena apa? Orang tidak akan percaya. Silakan. Silakan. Itu hak Anda, terserah Anda, silakan. Saya tidak memaksa saudara untuk percaya sama saya, dan saya juga tidak merengek-rengek untuk saudara percaya sama saya. Terserah. Tapi yang lebih berkuasa, yang punya hak, yang punya kedaulatan hanya Tuhan. Iya. Menolong ayah saya, tapi saya tidak bisa. Gerbang itu segera ditutup. Anda bayangkan. Membayangkan ketika Anda masuk ke sebuah rumah besar, ada gerbang. Anda mau berlari. Ketika Anda mau masuk ke rumah besar itu, yang istana itu, Anda ditutup gerbang. Bagaimana perasaan Anda? Ternyata Anda tidak ada. Anda tidak diundang ke dalam istana negara itu. Bagaimana kalau kita kenal Bapak Presiden, tapi kita tidak diundang, tapi kita maksa masuk. Apa kata Pak Presiden? Aku tidak kenal kamu. Tapi kata Tuhan itu mereka yang terdaftar namanya. Mereka yang terdaftar, yang tercatat namanya. Mereka yang tercatat. Bersyukur kita ikut Yesus. Bersyukur kita ikut Yesus. Hanya Yesus jalannya. Hanya Yesus jalannya. Saya cuma katakan kepada mereka yang keluar dari Tuhan, yang keluar dari Yesus, terus menghina-hina Yesus, menghina-hina gerejanya. Apa salah Yesus sama kalian? Salah gereja apa? Coba, kalau Anda menghina Yesus, Anda telah menghina Tuhan sendiri. Tuhan yang kelak nanti akan menjadi hakim. Amin. Bahwa saudara tidak tahu bahwa dia nanti hakim yang mengadili. Bahwa Yesus itu namanya terkemuka di dunia dan di akhirat.
Amin. Yesus bahwa putra Maryam itu namanya akan menjadi terkenal di dunia dan di akhirat. Terkemuka. Yesus namanya terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau terkemuka, kalau begitu dia orang yang sangat dimuliakan kedudukannya. Bagaimana dengan kita yang berdosa ini? Terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangan main-main ini. Memang kita kalau main-main Tuhan Tuhan tidak membalas, tapi lihat kata Tuhan. Ya. Pembalasan akan dilihat saja. Lihat saja pembalasan itu. Ya, karena memang ada orang yang suka menghujat-hujat Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang suka ngintip-ngintip channel-channel Kristen, kemudian mereka menghujat. Padahal di dalam Quran sendiri juga tertulis bahwa yang akan datang pada hari kiamat adalah Isa alaihi wasallam. Nah, dalam ajaran agama yang lalu kita juga diajarkan yang akan menjadi hakim pada hari kiamat itu Nabi Isa. Tapi dia dihujat luar biasa yang wow, saudara, tidak ada ampunan loh. Anda menghujat Tuhan itu enggak ada ampun bagi kamu. Ya, kamu sekarang masih hidup di dunia, kamu boleh menghujat Tuhan. Memang kamu punya kuasa untuk menghujat. Tidak apa-apa. Saya di sini tidak membela Tuhanku, karena Tuhanku itu dahsyat, Tuhanku itu berkuasa. Jadi saya tidak perlu membela dia. Makanya kenapa saya di channel saya lebih banyak diam. Saya tidak menjawab. Kenapa? Nggak penting. Karena saya tidak perlu bela. Karena jelas-jelas tertulis di dalam Al-Quran yang akan datang pada hari kiamat Isa alaihi wasallam. Amin. Bukan yang lain. Kenapa sih kalau ngomong-ngomong saya suka nanya gini, kan kebetulan saya nangis dari tadi kenapa? Saya teringat kalau Holik bilang bapaknya terlihat di jurang maut. Saya jadi teringat sama anak-anak saya yang masih di seberang. Tuhan, kapan Tuhan selamatkan mereka? Saya sedih sekali kalau teringat sama cucuku. Ini Anakku memang 2, mantuku 2, cucuku 5. ini masalah kekekalan sama mereka. kepada muridnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku. Melihat, namun percaya. Berbahagialah. Jadi, kalau kita tidak melihat Yesus sendiri disalib, atau Yesus bangkit dari alam kubur dan dia naik ke surga, kita jangan menghinanya. Jangan menghinanya. Ini nih kebenaran harus saya sampaikan. Masalah saudara terima atau tidak terima, ya sudah. Saya tidak memaksa. Yeah. Tetapi ini kebenaran. Inilah jalan keselamatan di mana tubuh roh jiwa kita supaya nanti kita tidak ada di dalam penghukuman kekal. Yesuslah jalannya. Maka Yesus berkata, Siratal mustaqim. Akulah jalan mustaqim itu. Akulah pintu. Akulah jalan. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan kehidupan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kehidupan. Dialah jalan sendiri. Dialah kebenaran, sumber kebenaran. Dia pun kehidupan. Silahkan cari. Adakah kata-kata itu? Di semua agama? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Saya tidak pernah menghina agama apapun. Tapi coba kata-kata itu. Ada nggak perkataan seperti yang Yesus katakan? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Dan kalau tidak ada seorang pun, saya, kalau tetangga, ibu, ayah, atau termasuk mami juga nggak bisa. Hanya Yesus yang menyelamatkan.
betul. Jadi kita jangan sombong dengan keagamaan kita. Karena kita merasa saleh, kita merasa semua benar. Tidak. Keagamaan kita tidak merubah diri kita benar semuanya. Saya juga bicara ini juga saya tidak sempurna. Saya juga merasa tidak sempurna saya. Tetapi di dalam Yesus, saya berjuang untuk melatih bahwa saya harus sempurna. Tetapi kita harus berjuang. Oke, saudara. Sebab Yesus pun Kita lanjut di video berikutnya kesaksian dari Mas Kolik ini. Terima kasih saudara yang sudah nonton video kami. Jangan lupa di like dan subscribe dan bantu share video kami agar boleh juga jadi berkat buat orang lain. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.